Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan pada setiap peribadi kami, pada setiap anak-anak yang berada di tempat ini malam. Kami berdoa sebentar kami belajar pada firman, kuasai hati dan pikiran kami dengan suasana hadirat yang dahsyat Tuhan. Beri
berikan kami pemahaman, pengertian ketika kami belajar pada firman-Mu Tuhan. Kami serahkan masa dan waktu ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Saya bacakan bagi kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi inilah dasar daripada firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Sedikit sebanyak memberikan dorongan kepada kita semua. Nah, kita bersyukur selama 1 tahun lah kita boleh katakan kita sudah menjalankan sel kita, sel muda-mudi ataupun belia. Dan semuanya itu terjadi, yakin dan percaya semuanya atas penyertaan Tuhan. Dan di dalam apa yang telah kita lalui di dalam sel kita itu, sel belia ataupun muda-mudi, semuanya pasti ada sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita semua. Baik yang baik, yang sakit, yang susah, yang senang, semuanya berada di dalam jagaan Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, sebab itu pada malam ini kita akan belajar pada firman Tuhan ini daripada Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Selalu kita dengar di dalam khotbah-khotbah di gereja, renungan, bahkan di dalam sel kita juga belajar. Nah, ini adalah biasanya ayat firman Tuhan yang sangat populer yang digunakan untuk memberikan dorongan kepada setiap orang-orang yang masih muda. Seperti kamu yang ada malam ini. Setiap yang masih muda dikatakan bahwa harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, tema untuk renungan kita malam ini adalah mengutamakan Yesus dalam setiap langkah hidup. Sebab itu kalau kita dengar lagu penyembahan sebentar tadi, yang terutama di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya kepada kita semua, apakah yang terutama di dalam kehidupan kita? Kita mengatakan kita sudah percaya Tuhan, kita ikut sel, kita ikut aktiviti semua yang diadakan. Tapi apakah benar-benar kita di dalam sel itu kita sudah menikmati sungguh-sungguh apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui persekutuan kita bersama-sama? Ada kalanya kita datang sel hanya kerana ikut kawan ataupun kerana atau mau buat apa di rumah. Tapi sebagai dorongannya kepada kita semua, ketika kita mulai percaya Tuhan dan kita mengikut Tuhan, maka kita harus menikmati sungguh-sungguh apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, terutama di dalam sel kita. Ketika icebreaker dilakukan, maka kita enjoy, kita lakukan dengan enjoy. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita dengar sungguh-sungguh dan kita belajar sungguh-sungguh. Dan kita tanggapi semua firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu boleh memberikan panduan dan juga boleh memimpin kita di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak serius di dalam hal yang sedemikian, bagaimana mungkin kita dapat hidup, kita bilang kita percaya kepada Tuhan, sedangkan firman Tuhan kita tidak dapat pelajari dengan baik. Bila ditanya, kita tidak paham seperti itu. Sebab itu, temanya kepada kita semua malam ini, mengutamakan Yesus dalam setiap langkah. Nah, ini sangat penting kepada kita semua. Dalam kehidupan kita ini, kita harus mengutamakan Yesus, bukan hal-hal yang di luar daripada Yesus. Terutamanya muda-mudi, bahkan sampai ke belia. Masa kini, zaman kita masa kini, kehidupan sudah berbeza. Zaman kita sekarang, zaman sudah modern, sudah maju. Handphone sudah canggih, semuanya sudah canggih. Main game, yang bercinta, telepon, WhatsApp, video call, dan sebagainya. Karena sudah maju, semuanya boleh sekarang. Bahkan di dalam pelajaran pun, kebanyakan sekarang pelajar-pelajar sukar untuk membaca buku, malas. Lebih senang cari di Google, tekan ya, tanya soalan di situ. Bagaimana menjawab soalan ini? Terus keluar.
lebih senang, mudah, begitu. Tapi apa yang terjadi adalah kita menjadi semakin tidak serius dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita akan selalu memilih jalan mudah. Jadi di dalam kita mengikut Tuhan pun, karena kita sudah terpengaruh dengan dunia luar, kita pun akan berbuat hal yang sama di dalam kita mencari Tuhan. Bolehkah cari jalan mudahnya kalau mau ikut Tuhan? Saya mau jalan mudahnya, apabila saya percaya Tuhan, saya terus masuk surga. Begitu. Bukan seperti itu. Bila kita percaya Tuhan itu, memang ada banyak cabaran yang akan kita hadapi. Ada banyak cobaan yang akan kita lewati. Nah, yang pertama di sini, menjadi terang dan teladan. Nah, inilah yang kita dapat pelajari bersama-sama. Di dalam kita mengutamakan Tuhan. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Adalah kita semua harus menjadi terang dan teladan. Kepada siapa? Kepada diri kita dulu. Dan seterusnya kepada generasi kita. Dan ini akan sambung menyambung sampai keturunan-keturunan kita. Tapi untuk kita yang hidup zaman ini, kalau kita tidak buat, bagaimana kita mau teruskan kepada keturunan kita? Bagaimana firman Tuhan? Bagaimana Injil Tuhan? Bagaimana tentang Tuhan itu sendiri dapat kita sampaikan kepada orang ramai kalau kita semua tidak serius di dalam mencari Tuhan? Berbalik kepada tema tadi, sebab itu pentingnya mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Nanti dululah kita pikir terlampau jauh ke depan. Kita pikir dulu untuk diri kita sendiri dulu. Mata bersama-sama. Nikmati waktu ini. Nikmati waktu ini. Izinkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dan juga pikiran kita saat ini. Biarlah malam ini, ketika kita datang ke tempat ini bukan suatu perkara yang sia-sia bagi kita semua. Tapi pastikan kita mendapat sesuatu pekerjaan daripada Tuhan pada kita semua. Daripada Roh Kudus kepada kita semua. Yang membangkitkan hati dan iman percaya kita kepada Yesus. Kata firman Tuhan kepada kita semua, jadilah garam dan terang dunia. Tanyalah kepada Tuhan, apakah aku selama ini sudah menjadi garam dan terang dunia? Apakah aku sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup? Apakah aku sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Apakah aku pernah berbuat silap selama ini? Dan saat ini, nyatakanlah kepada Tuhan segala isi hati. Biar Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, penyertaan kepada kita semua. Perbaharui hati kita, iman kita kepada Tuhan saat ini. Roh Kudus, bekerjalah atas setiap pribadi, muda-mudi, beserta dengan belia ada tempat ini. Bahkan setiap mereka yang datang pada luar, kami berdoa saat ini. Bekerjalah atas semuanya. Istiarkan dalam nama Yesus. Bekerja. Jamah hati. Lawatlah setiap pribadi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus.
pertama sekali lagi, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Ya, terutama di dalam hidup ini meninggikan